Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Putri Adelia Febriani dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Masyarakat A 2019. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran mengenai penerapan teori belajar sosiokultural dalam dunia pendidikan. Video ini dibuat guna memenuhi tugas akhir mata kuliah teori belajar dan pembelajaran yang dibimbing oleh Ibu Nina Ahmad MP. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Nah, adapun materi yang akan saya bahas di sini adalah pertama, definisi teori belajar sosiokultural, kedua, tokoh dari teori belajar sosiokultural, dan yang ketiga, penerapan teori belajar sosiokultural dalam pendidikan. Oke, yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan teori belajar sosiokultural itu? Teori sosiokultural itu berasal dari dua kata, yaitu sosio dan kultural. Sosio berarti berhubungan dengan masyarakat dan kultural berarti berhubungan dengan kebudayaan. Jadi, sosiokultural itu adalah berkenaan dengan segi sosial dan budaya masyarakat. Selain itu, dalam definisi lain, teori belajar revolusi sosiokultural ini adalah peningkatan fungsi-fungsi mental seseorang yang berasal dari kehidupan sosial atau kelompoknya, dan bukan sekedar dari individu itu sendiri. Selanjutnya, yang kedua, itu tokoh dari teori belajar sosiokultural. Nah, dua tokoh yang mendasari terbentuknya teori belajar revolusi sosiokultural ini ada Piaget dan Vygotsky. Piaget berpendapat bahwa belajar ditentukan karena adanya karsa atau kemauan individu, di mana siswa berinteraksi dengan lingkungan sosial, yaitu teman sebayanya dibanding orang-orang yang lebih dewasa. Penentu utama terjadinya belajar adalah individu yang bersangkutan atau siswa, sedangkan lingkungan sosial hanyalah menjadi faktor sekunder. Nah, menurut Vygotsky pula, perkembangan kognisi seorang anak itu dapat terjadi melalui kolaborasi antar anggota dari satu generasi keluarga dengan yang lain. Yang terakhir adalah penerapan teori belajar sosiokultural dalam pendidikan. Nah, penerapan teori sosiokultural dalam pendidikan ini dapat terjadi pada 3 jenis pendidikan, yaitu yang pertama ada pendidikan informal atau keluarga, yang kedua pendidikan non-formal, dan yang ketiga pendidikan formal. Oke, pertama ada pendidikan informal atau keluarga. Di sini, pendidikan anak itu dimulai dari lingkungan keluarga, di mana anak pertama kali melihat, memahami, mendapatkan pengetahuan, dan sikap dari lingkungan keluarganya. Oleh karena itu, perkembangan perilaku masing-masing anak akan berbeda, manakala mereka berasal dari keluarga yang berbeda, karena faktor yang mempengaruhi perkembangan anak dalam keluarga itu sangat beragam. Contohnya itu tingkat pendidikan orang tua, faktor ekonomi keluarga, maupun keharmonisan dalam keluarga dan sebagainya. Yang kedua, ada pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal ini berbasis budaya, banyak bermunculan untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku pada anak, misalnya kursus membatik maupun menjahit atau lainnya. Nah, pendidikan ini diberikan untuk membekali anak dengan hal-hal tradisi yang berkembang di lingkungan sosial masyarakatnya.
Nah, yang terakhir ada pendidikan formal. Aplikasi teori sosiokultural pada pendidikan formal dapat dilihat dari beberapa segi, antara lain kurikulum, siswa, dan guru. Nah, kurikulum sendiri ini adalah pemberlakuan pendidikan sesuai Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2006 tentang pelaksanaan KTSP, Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2006 tentang standar kompetensi, dan Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar kompetensi dan kompetensi dasar. Nah, dari peraturan tersebut jelas bahwa pendidikan di Indonesia memberikan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap kepada anak untuk mempelajari sosiokultural masyarakat Indonesia maupun masyarakat internasional melalui beberapa mata pelajaran yang telah diterapkan, di antaranya pendidikan kewarganegaraan, pengetahuan sosial, muatan lokal, kesenian, dan olahraga. Yang kedua, ada siswa. Dalam pembelajaran KTSP, anak mengalami pembelajaran secara langsung ataupun melalui rekaman. Oleh sebab itu, pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap bukan yang sesuatu yang verbal, tetapi anak mengalami pembelajaran secara langsung. Dan yang terakhir ada guru. Nah, di sini guru bukanlah narasumber segala-galanya, tetapi dalam pembelajaran lebih berperanan sebagai fasilitator, mediator, motivator, evaluator, desainer pembelajaran, dan tutor. Dan masih banyak peran yang lain, oleh karenanya dalam pembelajaran ini, peran aktif siswa sangat diharapkan, sedangkan guru membantu perilaku siswa yang belum muncul secara mandiri dalam bentuk pengayaan atau remedial pembelajaran. Sekian video pembelajaran mengenai penerapan teori belajar sosiokultural dalam dunia pendidikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini dapat memberikan manfaat untuk teman-teman semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.